Botafogo raih gelar juara Copa Libertadores. Drama 7 gol, Arsenal lumat West Ham. Las Palmas beri luka kepada Barcelona. AC Milan catatkan rekor clean sheet. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan Liga Saudi antara Al Ettifaq versus Al Ittihad FC berlangsung di Abdullah Al Dabil Stadium. N'Golo Kante membuka skor pada menit ke-35 dengan sebuah tendangan yang tidak dapat diantisipasi lawan. Karim Benzema menggadaikan keunggulan pada menit ke-53. Ia mencetak gol dengan tendangan yang akurat. Houssem Aouar menambah pundi-pundi gol Ittihad pada menit ke-66 setelah menyelesaikannya dengan tenang. Steven Bergwijn menutup pesta gol Ittihad dengan golnya pada menit ke-70 menyelesaikan serangan cepat. Skor akhir menjadi 4-0. Dengan hasil ini, Ittihad FC tetap kokoh di puncak klasemen Saudi dengan 33 poin dari 12 laga. Pertandingan Liga Saudi antara Al-Shabab versus Al-Hilal berlangsung di Al-Shabab FC Stadium. Abdurrazak Hamdallah membuka skor untuk Al-Shabab pada menit ke-6 usai menerima umpan dan menyelesaikannya dengan baik. Sergej Milinkovic-Savic menyamakan kedudukan pada menit ke-14 dengan sebuah tendangan tidak dapat dijangkau oleh kiper Al-Shabab. Milinkovic-Savic kembali mencetak gol pada menit ke-62 membuat timnya unggul 2-1 hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Al-Hilal tetap berada di posisi kedua klasemen Liga Saudi dengan 31 poin, sementara Al-Shabab berada di posisi kelima dengan 22 poin. Union Berlin versus Bayer Leverkusen berlangsung di Alti Forsteri. Tim tamu langsung menekan di awal laga. Leverkusen membuka keunggulan 1-0 di menit kedua. Jeremy Frimpong mencetak gol di depan garis kotak penalti. Union Berlin berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-29. Jeong Woo-young sukses menyodok bola. Leverkusen berhasil kembali memimpin 2-1 di menit ke-71. Patrick Schick berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan assist Florian Wirtz. Hasil ini membuat Leverkusen untuk sementara naik ke posisi ketiga dengan 23 poin dari 12 laga. Spieltag ke-12 Liga Jerman menghadirkan duel Borussia Dortmund versus Bayern Munchen. Laga berlangsung di Signal Iduna Park. Dortmund membuka keunggulan pada menit ke-26. Jamie Gittens yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Bayern berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-85. Jamal Musiala yang sukses membobol gawang Dortmund, skor berubah 1-1 dan menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil imbang ini tak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen dengan 30 poin. Dortmund naik ke urutan kelima dengan 20 poin. Como versus Monza, pertandingan Serie A yang berlangsung di Stadio Giuseppe Cinigalia. Yannick Engelhardt mencetak gol pada menit ke-36, memberikan keunggulan sementara bagi tim tuan rumah, Como. Gianluca Caprari menyamakan kedudukan untuk Monza pada menit ke-54 melalui tendangan penalti. Ia dengan tenang mengeksekusi tendangan tersebut. Dengan hasil ini, Como kini berada di posisi ke-18 dengan 11 poin, sementara Monza berada di posisi ke-19 dengan 10 poin dalam klasemen Serie A. AC Milan versus Empoli tersaji di San Siro pada pekan ke-14 Serie A 2024-2025. Morata bisa memecah kebuntuan di menit ke-19. Bola liar menuju Morata. Sepakan mendatar, Morata berserang ke kanan gawang Empoli. Il Diavolo akhirnya bisa menggadaikan keunggulan sesaat sebelum jeda. Tijani Reinders mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-41. Selepas jeda, tempo pertandingan menurun. Meski begitu, Milan bisa mencuri gol di menit ke-69. Reinders melepaskan tembakan mendatar. Paulo Fonseca belum beranjak dari peringkat ke-7 meski meraih 3 angka di laga ini. Milan meraih 22 poin dari 13 laga. Venezia yang diperkuat Jay Edges melawan Bologna pada pekan ke-14 Liga Italia di Stadion Renato Dall'Ara. Bologna membuka keunggulan di menit ke-21. Tendangan penalti dan Ndoye sukses mengubah skor menjadi 1-0. Bologna baru bisa memperbesar skor menjadi 2-0 pada menit ke-69. Kembali gol tuan rumah tercipta melalui tendangan penalti. 2 menit berselang, Bologna memperbesar skor menjadi 3-0. Umpan matang Orsolini disontek Ndoye dari jarak dekat. Dengan hasil ini, Bologna kini berada di posisi ke-8 klasemen Serie A dengan 21 poin, sementara Venezia di posisi ke-20 dengan hanya 8 poin. Jornada ke-15 La Liga mempertemukan Barcelona versus Las Palmas. Pertandingan digelar di Estadio Olímpic Luis Companys. Las Palmas memecah kebuntuan di menit ke-49. Sandro Ramirez mencatatkan namanya di papan skor. Barcelona menyamakan kedudukan pada menit ke-64. Rapinya yang sukses bikin penonton di Estadio Olímpic Luis Companys bergemuruh. Las Palmas kembali unggul di menit ke-67. Kali ini Fabio Silva yang menjebol gawang Barcelona. Skor 2-1 untuk Las Palmas jadi hasil akhir pertandingan. Kekalahan ini membuat Barcelona mengoleksi 34 poin dari 15 pertandingan.
Pertandingan La Liga antara Valladolid versus Atletico Madrid berlangsung di Stadion Nuevo José Zorrilla. Clement Lenglet membuka skor pada menit ke-26 dengan sebuah sundulan terarah. Julian Alvarez menggadaikan keunggulan pada menit ke-35, mencetak gol setelah menyelesaikannya dengan tenang. Rodrigo de Paul menambah pundi-pundi gol pada menit ke-37 dengan tendangan yang tidak dapat dijangkau kiper Valladolid. Antoine Griezmann mencetak gol keempat pada menit ke-52, memanfaatkan kesalahan pertahanan lawan. Alexander Sorloth menutup pesta gol dengan golnya pada menit ke-90+2, menyelesaikan serangan cepat. Dengan hasil ini, Atletico Madrid kini berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 32 poin. West Ham versus Arsenal berlangsung di London Stadium. Dalam lanjutan Liga Inggris, Arsenal membuka keunggulan 1-0 di menit ke-10. Gabriel Magalhaes merobek gawang West Ham lewat sundulan. Arsenal memperbesar keunggulan di menit ke-27. Kerjasama Saka dengan Odegaard dituntaskan oleh Trossard. Arsenal mendapatkan hadiah penalti. Odegaard sukses membawa Arsenal memimpin 3-0 di menit ke-34. Kai Havertz membawa Arsenal memimpin 4-0 di menit ke-36. Havertz berhasil mencetak gol setelah mengecoh Fabianski. West Ham memperkecil ketertinggalan menjadi 1-4 di menit ke-38. Aaron Wan-Bissaka menyelinap untuk mencetak gol. Gol kembali berhasil dicetak West Ham pada menit ke-40. Emerson membobol gawang David Raya lewat tembakan bebas. Arsenal mendapat hadiah penalti. Bukayo Saka membawa Arsenal memimpin 5-2 sampai pertandingan usai. Hasil ini untuk sementara membawa Arsenal naik ke posisi kedua dengan 25 poin dari 13 laga. PSG versus Nantes berlangsung di Parc des Princes dalam lanjutan Ligue 1. PSG mencoba tancap gas di awal babak pertama. Hasilnya tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit kedua lewat Achraf Hakimi. Nantes berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-38. Gol tim tamu dicetak oleh Mathis Albin dan skor tersebut bertahan sampai turun minum. Laga ini pun tuntas dengan skor 1-1. PSG masih bercokol di puncak klasemen Ligue 1 dengan 33 poin. Jamie Bynoe-Gittens, pemain muda berusia 20 tahun dari Borussia Dortmund, mencetak gol yang sangat berarti dalam pertandingan Der Klassiker melawan Bayern Munchen yang berakhir imbang 1-1. Gol tersebut menjadi momen bersejarah karena Bayern Munchen tidak kebobolan dalam 7 pertandingan sebelumnya, dan akhirnya catatan itu diakhiri oleh Jamie Bynoe-Gittens. Dalam 19 pertandingan kompetitif musim ini, ia telah terlibat langsung dalam 11 gol, mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist, yang menunjukkan perkembangan pesatnya dibandingkan dengan 58 pertandingan pertamanya di Dortmund. Kiper Bayern Munchen Manuel Neuer mencatatkan penampilan ke-512 di Bundesliga, menjadikannya salah satu dari 3 kiper dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Jerman. Dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund, Neuer menyamai rekor Oli Stein yang juga memiliki 512 penampilan. Hanya Oliver Kahn dengan 557 penampilan dan Eike Imel dengan 534 penampilan yang kini berada di depan Neuer dalam daftar tersebut. Pencapaian ini semakin menegaskan status Neuer sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Jerman. Jamal Musiala menjadi pahlawan Bayern Munchen dalam laga Der Klassiker melawan Borussia Dortmund dengan mencetak gol penyama kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Gol tersebut merupakan gol ke-10 Musiala di musim ini dan menandai pencapaian luar biasa, di mana ia kini telah mencetak gol dalam 6 pertandingan tandang Bundesliga secara beruntun. Pada usia 21 tahun 278 hari, Musiala menjadi pemain kedua termuda dalam sejarah Bundesliga yang mencapai prestasi ini setelah Werner Weist yang melakukannya pada tahun 1969-1970. AC Milan meraih kemenangan 3-0 berkat gol dari Alvaro Morata dan 2 gol dari Tijani Reinders. Milan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam 5 dari 7 pertandingan kandang pertama mereka di Serie A musim ini, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi dalam lebih dari 20 tahun terakhir sejak musim 2002-2003. Pencapaian ini menandai kembalinya AC Milan ke jalur kemenangan setelah beberapa hasil imbang yang mengecewakan. Dengan total 6 clean sheet dalam 13 pertandingan Serie A musim ini, Milan kini berada di posisi ke-7 klasemen. Tijani Reinders menunjukkan performa luar biasa dalam pertandingan melawan Empoli, di mana ia mencetak 2 gol dan membantu AC Milan meraih kemenangan 3-0 di San Siro. Gol-golnya tidak hanya menambah koleksi golnya menjadi 6 untuk musim ini, tetapi juga menegaskan perannya sebagai pemain kunci dalam tim. Reinders sebelumnya juga mencetak gol penentu melawan Monza dan menjadi pahlawan dengan gol penyama dan penentu kemenangan saat melawan klub Brugge. Dengan kontribusi ini, ia telah terlibat dalam total 8 gol, 6 gol dan 2 assist dalam musim ini. Barcelona mengalami kekecewaan besar saat merayakan ulang tahun ke-125 klub setelah kalah 1-2 dari Las Palmas di Estadio Olímpic Luis Companys.
Kekalahan ini menjadi catatan pahit bagi Barcelona yang sebelumnya memiliki rekor sempurna saat Lamine Yamal bermain sebagai starter. Dalam pertandingan ini, Yamal yang baru pulih dari cedera hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Namun Las Palmas mengakhiri rekor tak terkalahkan Barcelona di kandang. Dengan hasil ini, Barcelona kini tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir mereka di La Liga. Chris Wood, penyerang Nottingham Forest, telah mencetak sejarah dengan menyamai rekor gol terbanyak di Premier League untuk klub tersebut, yaitu 24 gol. Pada usia 30 tahun, Wood menunjukkan performa yang luar biasa, mencetak 9 gol di musim ini, hanya kalah dari Erling Haaland dan Mohamed Salah dalam daftar pencetak gol terbanyak. Dalam 51 pertandingan, ia berhasil menyamai rekor Brian Roy yang sebelumnya menjadi pencetak gol terbanyak klub di Premier League. Keberhasilan ini tidak hanya menegaskan kualitas Wood sebagai striker. Justin Kluivert, pemain AFC Bournemouth, mencetak sejarah di Premier League dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak hat-trick penalti dalam satu pertandingan. Dalam laga melawan Wolverhampton Wanderers, Kluivert berhasil mengeksekusi 3 penalti pada menit ketiga, ke-18, dan 74, membawa Bournemouth meraih kemenangan 4-2. Semua penalti tersebut diperoleh berkat aksi Evan Nilsson yang juga mencatatkan rekor sebagai pemain pertama yang memenangkan 3 penalti dalam satu pertandingan Premier League. Arsenal menunjukkan performa luar biasa dengan meraih kemenangan 5-2 atas West Ham United dalam pertandingan Premier League. Dalam laga tersebut, Arsenal mencetak 5 gol dalam babak pertama, menjadikannya sebagai salah satu dari hanya 4 pertandingan dalam sejarah Premier League yang menyaksikan 7 gol tercipta di babak pertama. Dengan kemenangan ini, Arsenal mencetak lebih dari 5 gol dalam 5 pertandingan tandang di semua kompetisi sepanjang tahun 2024. Ini merupakan rekor bersama tim papan atas Inggris dalam 1 tahun kalender, menyamai pencapaian Sunderland pada tahun 1892 dan Manchester City pada tahun 1937. Bukayo Saka mencatatkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain pertama di 5 liga top Eropa yang memberikan 10 assist di Premier League musim ini hanya dalam 12 penampilan. Dalam pertandingan melawan West Ham, Saka tidak hanya mencetak 1 gol dari titik penalti, tetapi juga memberikan 2 assist yang membantu Arsenal meraih kemenangan 5-2. Dengan performa gemilang ini, hanya Bukayo Saka dengan Mohamed Salah yang sudah terlibat langsung dalam lebih dari 15 gol di Premier League musim ini. Rafael Struijk tampil sebagai starter untuk pertama kali bersama Brisbane Roar di ajang I-League laga versus Makassar yang berakhir 4-4. Pada laga ini, Struijk main 59 menit meskipun ia tampil sejak awal. Kontribusi di lapangan terbilang minim. Secara statistik, Rafael Struijk mendapatkan rating 5,7 dari FootMob. Struijk mencatatkan akurasi umpan mencapai 89%. Selain itu, Struijk juga melakukan 3 percobaan tendangan, salah satunya mengarah ke gawang. Namun, dalam aspek duel dan dribble, Struijk gagal memenangkan 7 duel dan hanya berhasil melakukan 1 dribble. Oxford United bermain imbang 1-1 melawan Millwall pada pekan ke-18 divisi Championship. Pelatih Oxford Des Buckingham tidak membawa Marcelino Ferdinand. Pemain timnas Indonesia itu tidak masuk line up Oxford melawan Millwall di Stadion Kassam. Marcelino sudah beberapa kali masuk daftar line up Oxford di Championship, namun belum sekalipun ia diberi kepercayaan oleh pelatih Des Buckingham. Hasil imbang ini membuat Oxford gagal menang dalam 4 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-19 dari 24 tim peserta divisi Championship. Botafogo berhasil mencetak sejarah dengan meraih gelar Copa Libertadores pertamanya setelah mengalahkan Atlético Mineiro dalam pertandingan final yang berlangsung di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires. Pertandingan yang berlangsung ketat ini berakhir dengan skor 3-1. Gol-gol dari Luis Henrique, Alex Telles, dan Junior Santos memastikan kemenangan bagi tim asal Rio de Janeiro ini. Kemenangan ini menandai momen bersejarah bagi para pendukungnya yang telah lama menantikan gelar ini. Setelah meraih gelar Copa Libertadores, Botafogo kini bersiap untuk menghadapi Real Madrid dalam final Piala Interkontinental yang akan berlangsung pada 18 Desember mendatang di Doha. Sporting CP baru saja merilis jersey ketiga yang didesain khusus untuk menghormati Cristiano Ronaldo yang dikenal dengan nomor punggung 7 yang ikonik. Jersey ini memiliki desain dasar hitam yang elegan dengan aksen emas di lengan dan kerah, serta nomor 7 yang besar dan mencolok di bagian depan. Peluncuran jersey ini tidak hanya merayakan prestasi Ronaldo yang luar biasa, tetapi juga menyoroti perjalanan dari Akademi Sporting ke puncak dunia sepak bola. Dalam momen yang penuh makna, putra Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., turut serta dalam peluncuran dengan mengenakan jersey baru tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.